Shalom, selamat siang bagi kita semua. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumba Barat akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya Ardialin Yesti Dapasesi dari SMP di Alamano. Teman saya Lucianio dari SD Impres Domadelo. dan teman saya David. Yang bahagia, senang dan sekolah, untuk gapai citanya. Selamat pagi Pak David, apa kabarnya nih? Selamat pagi juga Ibu. Puji Tuhan sehat Bu. Syukur Pak. Hari ini Bapak lagi mengadakan coaching ya dengan Ibu Lucia. Apakah sudah siap? Ya. Berhubungan dengan tugas saya sebagai supervisor, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bapak. Yang pertama mengenai perasaan Bapak kemarin ketika melaksanakan coaching pada ruang kolaborasi. Bagaimana perasaan Bapak? Ya baik Bu. Kalau coaching kemarin itu tentunya merasa nervous Bu, karena ini pertama kali saya melakukan praktik coaching dan belum terbiasa dengan alur cerita Bu. Baik, jadi karena belum terbiasa saja ya Pak. Iya. Semoga kegiatan coaching hari ini berjalan dengan lancar. Iya Bu. Terkait dengan kegiatan coaching hari ini, sebentar saya akan mengamati. Ada beberapa kriteria yang menjadi pengamatan saya, yaitu mengamati proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Yang berikutnya Bapak menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Oke, baik. Untuk selanjutnya dalam proses coaching sebentar, ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Bapak masih kurangnya di kompetensi yang mana nih? Kalau saya lebih di bagian present Bu, atau kesadaran penuh ya Bu. Karena kita harus hadir secara utuh atau penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi setiap coaching tadi. Tentunya akan sulit juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh, jadi Bapak merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya? Iya. Yang terakhir nih Pak, apa yang Bapak harapkan dari kegiatan coaching kita hari ini? Pasti saya berharap akan ada solusi yang terbaik yang perlu dikembangkan hari ini. Oke, baik. Semoga coaching hari kali ini berjalan dengan lancar ya Pak. Selanjutnya saya persilakan Bapak untuk melakukan coaching dan saya sebagai supervisor akan mengamati coaching yang Bapak lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Dan apakah sudah sesuai dengan proses coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya juga akan mengamati apakah sebentar Bapak pada bagian present, apakah nanti akan biasa saja atau justru lebih bagus begitu. Silakan dilanjutkan kegiatan coachingnya Pak. Baik Bu. Terima kasih Bu. Semoga berjalan dengan lancar hari ini. Sudah. Selamat siang Pak David. Selamat siang Ibu. Ada yang saya bisa bantu Ibu? Begini Pak David, saya mau berdiskusi dengan Pak David. Apa boleh Pak David? Boleh Bu, bisa sekali. Bisa Ibu. Kebetulan hari ini ya saya tidak ada tempat keluar juga. Bisa. Begini Pak David, saya mau berdiskusi dengan Pak David terkait masalah yang saya alami saat ini, di mana di sekolah saya itu hampir setiap hari anak-anak itu hampir sekitar 70% anak-anak itu tidak mencapai KKP atau nilainya itu tidak mencapai. Padahal saya sudah berusaha sedemikian rupa supaya untuk bisa mencapai apa yang diinginkan. Begitu Pak David. Oh, jadi begitu ya Bu. Kira-kira menurut Ibu yang membuat anak-anak itu nilainya rendah di KTP itu kenapa ya?
Kalau menurut saya mungkin anak-anak itu malas Pak Guru, tidak mau belajar. Padahal saya sudah berusaha untuk membuat pendekatan dengan mereka, tetapi anak-anak itu hanya bertahan sebentar saja, kemudian mengulangi lagi hal yang sama. Seperti itu berarti. Oh, kira-kira Bu ini anak-anak tertarik tidak dengan materi yang disampaikan oleh Ibu? Kalau materi yang disampaikan anak-anak itu sepertinya pasif dan kurang antusias dalam menerima pelajaran berarti. Ya, ya. Jadi motivasi untuk pembelajaran yang kurang, biasanya media pembelajaran yang Ibu gunakan itu ketika mengajar apa saja? Ketika saya mengajar selama ini, yang saya gunakan itu hanya menggunakan buku-buku bacaan yang ada di perpustakaan dan hanya menulis di papan tulis berarti. Oh, jadi begitu mengajarnya kami menggunakan buku dan papan tulis. Iya ya. Karena saya bingung kalau tidak menggunakan dua alternatif itu, saya bingung mau menggunakan apa lagi. Iya, Bu. Kalau begitu metode apa yang lain sementara diskusi ada tidak, Bu? Kalau metode yang lain yang saya coba selama ini metode diskusi. Oh, kalau cara lain mungkin akan saya gunakan ulang menggunakan video-video pembelajaran saja dengan materi dan juga menggunakan permainan atau materi-materi yang lain, Bu Ibu. Ya, mungkin alternatif lain yang bisa saya gunakan, mungkin saya bisa mengakses video-video pembelajaran yang terkait dengan materi, kemudian bisa juga merancang pembelajaran yang menggunakan games atau permainan. Itu luar biasa, itu ide kreatif itu Ibu. Ketika sudah dilakukan atau di kelas itu sudah luar biasa ketika Ibu menggunakan video. Itu luar biasa itu. Terus bagaimana setelah Ibu melakukan di kelas bersama anak itu? Saya rasa kalau bisa dengan menggunakan video-video yang terkait dengan materi pembelajaran dengan games, saya rasa itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, karena anak-anak SD itu anak-anak usianya bermain sambil belajar, kemudian belajar sambil bermain. Jadi mungkin dengan menggunakan video atau games, anak-anak itu semakin termotivasi untuk belajar. Mungkin seperti itu. Mantap sekali itu Ibu, mantap sekali, keren. Nah, ketika ada hal-hal itu Ibu pakai dengan media-media tadi itu sudah keren bagaimana mereka fokus, antusias dan anak-anak bisa semangat untuk bisa mencapai atau nilai KKTP. Terus dari mana sudah Ibu sampaikan tadi ketika untuk tidak mau lakukan di kelas itu seperti apa itu? Mungkin komitmen yang saya buat untuk kedepannya, saya akan mengakses video-video pembelajaran yang terkait dengan materi, kemudian merancang pembelajaran yang menggunakan games atau permainan, kemudian untuk mengembalikan asa jenuh siswa mungkin saya menggunakan eskripsi atau melakukan teknik store. Jadi luar biasa itu Ibu bisa menemukan solusi Ibu sendiri atau masalah Ibu sendiri, dan komitmen itu yang Ibu lakukan, ya bagaimana itu selanjutnya itu. Lalu kalau setelah Ibu melakukan komitmen itu, siapa-siapa saja? Mungkin yang membantu saya di sekolah saya para guru-guru yang kreatif, yang mampu, dan guru-guru itu yang saya jadikan dikasih jabat untuk bisa membantu saya. Setelah Ibu melakukannya, bagaimana perasaan Ibu? Terima kasih Pak David. Setelah melakukan coaching hari ini, saya merasa senang karena ternyata saya bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang saya alami saat ini. Nah, puji Tuhan, saya juga ikut senang, ikut gembira karena sudah bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Terima kasih Pak David. Sama-sama. Baik, tadi Pak David sudah melakukan coaching dengan Ibu Lucia. Saya sangat mengapresiasi kegiatan hari ini. Terus Pak dan Ibu sudah melakukan praktik dengan baik dan terlihat alur ceritanya juga pada percakapan tadi nampak. Ada tujuan, ada identifikasi dan membuat rencana aksi serta tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan pada Pak David.
kira-kira tadi coaching yang sudah Bapak lakukan itu apakah indikator keberhasilannya sudah terjadi tadi pada saat diskusi? Baik, Ibu, terima kasih Bu. Kalau indikator keberhasilan dari diskusi kami tadi, coaching itu bagaimana coach tadi dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi sebuah masalah, dan itu dapat melakukannya dengan rencana aksi yang sudah dibuat oleh coach. Oh baik, harapan saya juga begitu Pak David. Tadi Ibu Lucia selaku coach dapat menjalankan rencana aksi yang telah dibuat. Kemudian tadi Pak David juga menyampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati tadi terlihat Bapak sudah dapat melakukan dengan baik. Bapak juga terlihat hadir secara penuh, menjadi pendengar yang baik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan membuat coach lebih terbuka dan merasa nyaman. Terus saya juga melihat tadi Bapak memotivasi coach dengan sangat baik sehingga melakukan rencana aksi yang telah disusun itu dengan lebih maksimal. Iya baik, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu Lucia dan Pak David sudah melakukan coaching hari ini dengan baik dan telah memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi inti coaching sehingga tercipta solusi dan dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Sekali lagi terima kasih Pak. Selamat siang. Iya, selamat siang Ibu, sama-sama Ibu. Ibu Lucia. Selamat siang Pak David. Selamat siang, bagaimana kabar hari ini Bu? Puji Tuhan, kabar baik Pak David. Iya Ibu, hari ini kita akan mengadakan kegiatan coaching ya. Apakah Ibu sudah siap? Sudah Pak. Hari ini saya akan mengadakan coaching dengan Ibu Yesni Pak. Baiklah, kalau begitu di sini saya ingin menyampaikan bahwa sebentar saya akan menjadi observer dalam kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian, yaitu seperti apakah nanti di saat Ibu coaching sudah menggunakan alur cerita atau belum. Bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nanti coaching juga Bu. Jangan lupa ya Bu, saat nanti proses pelaksanaan coaching, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu. Baik Pak. Baik Bu. Dalam proses coaching ini Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu Lucia kembangkan? Dalam proses coaching hari ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik, kalau begitu baik, dari ketiga kompetensi tadi mana yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik? Dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan itu secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan secara aktif, saya akan menjadi lebih fokus kepada coaching sehingga saya ada kehadiran penuh di dalamnya. Kemudian dengan mendengarkan aktif pun saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching nanti. Kemudian kalau saya melihat sini, indikator apa yang Ibu pakai? Indikator keberhasilan yang saya pakai yaitu bagaimana saya akan melihat coaching, apakah dia sudah bisa mencari solusi sendiri atas permasalahan yang dia hadapi, atau coaching juga memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang akan dilakukan oleh coaching itu sendiri. Ya baik Ibu Lucia, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Semoga nanti Ibu Lucia melaksanakan coaching ini dan selalu mengingat hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi ya Bu. Selamat melakukan coaching dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal dengan yang baik.
Baik, terima kasih Pak. Siang Bu Yesni, apa kabar hari ini Bu Yesni? Selamat siang juga Ibu Lucia, kabar baik puji Tuhan. Oh iya, tadi Ibu Yesni menghubungi saya Ibu untuk menanyakan sesuatu. Kira-kira ada apa Ibu? Benar Ibu, saya tadi menghubungi, saya mau diskusikan sesuatu Bu. Kira-kira ada waktu Ibu? Oh boleh Ibu, ada waktu. Kebetulan sekarang saya lagi santai. Nah, semoga nanti bisa mencerahkan. Jadi apa ini yang Ibu mau ceritakan? Iya Bu, saya punya masalah nih Bu di kelas saya ini. Saya punya siswa atas nama Pekino nih yang malas sekali mengerjakan tugas, tidak pernah dia mengumpulkan tugas Bu. Jadi akibatnya nilai belajarnya jadi menurun Bu. Oh, jadi Ibu Yesni merasa bingung menghadapi murid ini yang malas belajar dan tidak mengumpulkan tugas sehingga prestasinya menurun. Oh, begitu. Oke, baik Ibu Yesni. Jadi kira-kira Ibu mau mengharap apa dari pertemuan kita pada kesempatan ini? Iya Bu, saya berharap si Andi ini bisa memiliki prestasi yang baik Bu di kelas, karena melihat dari segi kemalasannya dia di kelas ini, dari semua siswa dia yang paling menurun Bu. Oh, baik Bu Yesni. Terus apakah yang sudah Ibu sejauh ini sudah Ibu Yesni lakukan terhadap anak ini Ibu Yesni? Saya sudah berusaha untuk membantu dia, memahami dia Bu. Hanya mungkin si Pekino ini masih terus dan belum ada peningkatan di belajarnya. Oh, baik. Begitu Ibu Yesni. Apakah Ibu Yesni sudah berusaha untuk mencoba mencari mungkin ada faktor lain yang bisa mempengaruhi si Pekino ini sehingga dia malas belajar? Sudah Bu, saya juga sudah mencoba melakukan pendekatan personal dengan Pekino, dan mungkin faktor lain juga karena kurangnya dukungan orang tua Bu, terhadap anak ini. Menarik sih Ibu. Jadi kemungkinan kemalasan belajar Pekino ini mungkin ada beberapa faktor ya Ibu. Kalau saya dengarkan Ibu cerita bahwa mungkin kurangnya minat dalam belajar itu, dan salah satu lagi yang lain itu mungkin kurangnya faktor dukungan dari orang tua. Ya, oke Ibu. Kalau begitu berdasarkan identifikasi dari masalah tadi, kira-kira apa yang bisa membantu Pekino ini dalam waktu dekat? Iya. Jadi rencana saya selain tadi pendekatan personal dengan Pekino ini Bu, saya juga ingin melakukan, mungkin dia merasa kurang dekat dengan saya Bu. Jadi saya ingin melakukan pendekatan secara intern dengan dia, sehingga mungkin dengan menanyakan lebih detail terkait dengan apa sih yang membuat dia menjadi malas itu Bu. Oh, bagus itu rencananya Ibu Yesni. Jadi apakah dari rencana-rencana yang Ibu Yesni sudah lakukan tadi, apakah bisa terlaksana dengan baik Ibu Yesni? Ya, kalau menurut saya sih Bu, saya pastikan saya akan melakukan ini dan secepatnya, dalam waktu yang cepat, karena saya kepengen sekali anak ini bisa cepat untuk memahami mata pelajaran saya. Oh, bagus Ibu Yesni. Jadi Ibu Yesni akan berusaha membuat ini rencana ini dalam waktu secepatnya untuk untuk mencari solusi dari si anak Pekino ini. Bagus itu Ibu, saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu Yesni lakukan. Kira-kira menurut Ibu Yesni, apakah dengan hal ini sudah bisa membantu? Bisa, sudah sangat membantu saya bisa menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Baik Ibu Yesni. Kira-kira kapan akan Ibu Yesni lakukan untuk hal ini? Mungkin saya butuh waktu 1 sampai 2 minggu. Oh, baiklah kalau begitu Ibu Yesni. Mungkin di sekolah kira-kira ada siapa yang bisa membantu Ibu Yesni untuk menjalankan rencana ini? Baik, mungkin saya akan coba untuk pendekatan dengan mereka sejauh dan meminta tolong mereka untuk membantu saya. Juga ada wali kelas misi Pekino ini akan membantu saya. Bagus sekali Ibu Yesni, saya sangat mendukung itu. Jadi kira-kira
setelah kita berbagi ini, bagaimana perasaan Ibu Yesni? Saya senang sekali Bu Lucia karena ternyata masalah yang saya hadapi ini saya bisa mengatasinya. Nah, kemarin sebelum melakukan coaching saya ada berpikir bagaimana caranya ini anak ini bisa ada perubahan dalam hal belajarnya. Bagus, Ibu Yesni. Saya juga turut senang karena Ibu Yesni ternyata bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang sedang dialami. Harapan saya semoga apa yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi terima kasih Ibu Yesni sudah berbagi. Nanti misalkan membutuhkan teman di waktu-waktu yang akan datang, saya bersedia untuk berbagi. Dan terima kasih Ibu Yesni. Selamat siang. Terima kasih juga Ibu Lucia. Selamat siang. Jadi baik Ibu, selamat siang. Dari hasil pengamatan saya ketika saya melihat Ibu saat berdialog antara kucing sama kunci sudah luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena sudah itu berjalan dengan baik, dengan lancar. Terus juga ketika saya melihat itu saling mendengarkan Pak. Itu yang saya lihat. Terus sebelum saya melakukan coaching tadi di situ saya menanyakan kepada Ibu bahwa pencapaian itu ada indikator keberhasilan yang diinginkan oleh Ibu Lucia tadi di situ, bahwa sebelum melakukan coaching tadi situ apa saja yang menjadi indikator keberhasilan itu. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching antara saya dengan Ibu Yesni, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menemukan tujuan sebelum melakukan coaching. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi bagaimana menanyakan kepada coach informasi-informasi terkait permasalahan yang dialami. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh coach itu sendiri. Kemudian supaya bisa dilakukan atau bisa dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya. Baik Bu. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah sangat bagus sekali Bu. Lucia sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, di mana itu kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Coaching tadi ini juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching tadi itu. Oh ya Bu, sebelum kita akhiri, saya ada satu pertanyaan lagi nih. Dari sudah Ibu melakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Berdasarkan kegiatan coach yang sudah saya lakukan bersama Ibu Yesni tadi, mungkin saya merasa bahwa ada kompetensi yang perlu saya kembangkan lagi, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci sendiri, saya dapat menggali informasi lebih mendalam lagi dan dapat mengarahkan kunci dalam menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Wah, luar biasa itu Ibu Lucia. Tadi dalam kegiatan coachingnya yang sudah Ibu lakukan bersama dengan Ibu Yesni sudah terlihat sekali Bu. Ibu juga mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot. Tidak ada salahnya kalau kita terus mengembangkan kompetensi yang ada dalam diri kita yang ingin kita lakukan. Terus kalau saya lihat dari pengalaman dari pertemuan hari ini, saya merasa bahwa saya memberikan aspirasi kepada Ibu untuk itu tadi. Sukses selalu. Baik, terima kasih Pak David. Sama-sama Ibu. Pagi. Ibu Yesni hari ini akan mengadakan coaching ya Ibu Yesni? Iya benar Bu. Apakah sudah siap Ibu Yesni? Ya siap. Baiklah, kalau begitu Ibu Yesni, di sini saya akan menyampaikan bahwa sebentar saya akan menjadi observer dalam kegiatan coaching Ibu Yesni dan Pak David. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dalam menggunakan rubrik penilaian, yaitu seperti apakah nanti di saat Ibu coaching apakah sudah menggunakan alur Tirta atau belum, dan bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci sendiri, dan bagaimana nanti kunci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan oleh Ibu Yesni. Jangan lupa ya Ibu, nanti sebentar waktu pelaksanaan proses coaching, Ibu harus menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kami
kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh ya Bu, sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan nih. Dalam proses coaching ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Yesni kembangkan? Baik Ibu, dalam proses coaching ini sebentar yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, dengan kata kunci. Baiklah kalau begitu Ibu Yesni. Dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dan mendalam? Dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik yang mendengarkan aktif Bu, karena dengan mendengarkan secara aktif saya menjadi lebih fokus sehingga ada kehadiran penuh, serta dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baiklah Ibu Yesni. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan, yang diinginkan Ibu dalam proses coaching ini yang menjadi indikator keberhasilannya? Indikator keberhasilannya saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukan. Baiklah Ibu Yesni, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching, Ibu bisa selalu mengingat hal-hal yang sudah kita bicarakannya. Selamat melakukan coaching dan semoga mendapatkan hasil yang baik Ibu Yesni. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat siang Pak David, bagaimana kabarnya nih? Selamat siang juga Ibu. Puji Tuhan Ibu, kabar saya hari ini sehat-sehat. Oh baik. Bagaimana kira-kira rencana pertemuan kita hari ini tentang apa nih Pak? Begini ya Bu, saya mengalami sedikit kendala tentang siswa-siswi saya ini. Mereka selalu terlambat setiap hari Bu. Sedangkan kami sudah ada waktu itu ketika kami buat kesepakatan jam 7 tepat kami sudah tutup pintu gerbang. Ternyata sampai dengan saat ini anak-anak kami masih ada yang terlambat 7.30 atau setengah 8 Bu. Dan kami sudah tutup pintu. Itu masalah persoalan anak-anak kami terlambat itu. Oh begitu, jadi siswa di sekolah Bapak itu sering datang terlambat ke sekolah. Padahal peraturan di sekolah itu sudah cukup ketat ya Pak. Nah, saya ingin tahu apakah apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini? Nah, saya ingin agar siswa di sekolah saya lebih disiplin lagi datang pagi Bu setiap harinya. Banyak sudah terlambat datang sekolah, hampir 50% sudah saya terlambat. Oh, jadi Bapak ingin agar siswa itu bisa disiplin untuk datang sekolah pagi gitu. Ya. Dari level 1 sampai 10 menurut Bapak untuk saat ini level kedisiplinan siswa itu berada pada level berapa? Saya melihat dari itu level 5 Bu. Dari penelitian saya lihat tingkat keterlambatan siswa saya ini kisaran 5%, karena hampir sebagian tidak disiplin. Kira-kira harapan Bapak ini mau dinaikkan ke level berapa ini disiplin siswa? Rencana saya itu, ini cuma rencana saya mau itu naik ke level 9 Bu, karena sepertinya butuh waktu juga sih. Begitu. Lalu selama ini apa yang sudah Bapak lakukan ketika menghadapi siswa yang terlambat ini? Saya sudah mencoba dan mengajak mereka bercerita di kantin atau di bawah pohon. Saya coba mengajak dan kepada mereka, dan saya ajak bercerita, dan mereka mengatakan bahwa mereka lebih banyak nongkrong di rumah-rumah teman atau di rumah-rumah keluarga. Itu setelah saya berdiskusi dengan mereka. Lalu kata mereka, saya cuma tanya mereka bahwa kurang pengawasan dari orang tua. Bahkan mereka juga itu malas belajar Bu. Itu yang setelah saya melihat, bahkan mereka itu bergadangnya sampai pagi Bu. Dari hasil saya pendekatan dengan mereka dan bercerita dengan mereka Bu. Lalu setelah Bapak mengetahui penyebab mereka sering terlambat tadi itu,
Apa rencana Bapak selanjutnya untuk mengatasi ini? Yang paling pertama itu yang saya lihat pertama itu adalah mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan mereka. Itu bergadang, bercerita di rumah teman itu yang saya lihat. Nah, setelah saya melihat itu, saya memberikan mereka nasihat dan setelah itu saya berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat dan juga bapak kepala sekolah sama-sama mengatasi siswa ini supaya itu selalu terlambat. Wah, bagus sekali itu rencananya, Pak. Nah, kira-kira kapan nih Bapak ingin melaksanakan rencana tersebut? Ya, rencana saya 2 minggu ini, Bu. 2 minggu ini saya bisa melaksanakan itu. Ya, untuk dapat terlaksana nih rencana yang Bapak sudah susun ini, kira-kira siapa nih yang bisa Bapak libatkan dalam kegiatan ini? Yang paling pertama itu ibu saya libatkan adalah guru-guru piket atau guru-guru PK dan bapak ibu guru yang lain. Oh, nah kira-kira setelah Bapak melaksanakan ini, apa sih tindak lanjut dari rencana ini? Tindak lanjut saya ingin mengajak guru-guru yang ada di sekolah mengingatkan bahwa siswa itu supaya jangan terlalu banyak bergadang lagi, kemudian meminta siswa untuk membuat daftar kegiatan harian mereka dari mulai bangun pagi terus siang bahkan malam. Itu saya berbagi waktu kepada teman-teman supaya terus mengontrol siswa di malam hari dengan cara sesekali pergi ke tongkrongan mereka ataupun ketika tempat acara berduka atau mengingat mereka bahwa harus pulang istirahat supaya bisa masuk ke sekolah keesokan hari. Baik Pak David, semoga kedepannya siswa-siswa di sekolah Bapak itu lebih disiplin lagi dalam datang ke sekolah dan tetap semangat ya Pak David. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Oke, terima Terima kasih. kasih Bu. Wah, luar biasa IBS-nya. Proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan bagus. Jadi tadi sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator keberhasilan, indikator yang akan tercapai. Nah, kira-kira indikator keberhasilan yang diinginkan IBS ini tadi sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah menjadi indikator keberhasilan ini? Iya Bu, puji Tuhan. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dengan baik dan berdasarkan hasil tadi, saya sudah melakukan proses sesuai dengan alur cerita. Saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan menanyakan kepada coach informasi-informasi terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan serta saya juga meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Nah, bagus sekali IBS ini, saya sangat mengapresiasi terhadap IBS ini. Jadi menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali. Ibu ini sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coach sendiri, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menemukan sendiri solusinya dari permasalahan yang dia alami tadi. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan sudah nampak semua di dalam. Oh ya Ibu ini, sebelum saya mengakhiri, ada satu lagi pertanyaan ini. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira menurut Ibu ini sendiri kompetensi apa lagi yang bisa dikembangkan? Baik Ibu, berdasarkan kegiatan coaching yang sudah saya lakukan tadi bersama Pak David, saya merasa kompetensi yang ingin saya lakukan dan kembangkan lagi itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, saya dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan mendapatkan coach mengarahkan coach ini dalam menemukan solusi atas masalahnya. Luar biasa sekali Ibu ini. Padahal tadi dalam kegiatan coaching itu sudah ada yang Ibu lakukan, yaitu bersama Pak David. Itu sudah terlihat bahwa Ibu ini mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tapi tidak ada salahnya ya kita terus mengembangkan kompetensi kita dalam melakukan coaching. Kalau begitu, waktu kita hampir selesai ya Ibu Yesni. Nantinya kita bisa bertemu lagi untuk berbagi pengalaman. Hari ini pertemuan kita sampai di sini saja dulu ya Ibu. Sukses selalu Ibu Yesni, tetap semangat.
Terima kasih Bu Lucia.